Jadi ya permasalahannya bootnya lama nih ya, muter-muter terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Titik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini memang kedatangan sebuah CPU ya, atau ya sebuah PC atau personal komputer. Ini build up ya, keluaran dari Dell yang Inspiron 3671. Ini kalau nggak salah i5 yang generasi ke-9 ya. Berarti i5 9400. Nah, ini keluhannya katanya kalau pas booting itu lambat banget ya. Muter kadang-kadang ya lama lah gitu ya. Berarti emang sih curiga karena yang ini tuh masih harddisk gitu ya. Jadi mungkin di harddisknya itu ada bad sector gitu ya. Itu salah satu kelemahan harddisk ya. Nah, mungkin pada kesempatan ini memang akan coba bongkar ya. Kita lihat apa yang bisa di-up lah gitu ya. Terus kita juga lihat sekalian bahas ini kelemahan dan kelebihan jika kita beli komputer yang build up seperti ini ya. Kalau Bang pribadi sih nggak terlalu tertarik ya komputer build up seperti ini karena biasanya agak susah untuk upgrade dan rubah casing dan lain-lain gitu ya. Oke, kita bongkar dulu. Mungkin untuk spesifikasinya nanti sekalian Bang lihat ya. Bongkar dulu. Nah, ini dia dalamannya. Kalau build up seperti ini biasanya ya. Kalau build up, nah ini juga kelihatannya sih kotor ya. Nanti kita bongkar, kita buka, kita bersihin. Nah, ini dia ya. Dia memorinya cuma satu slot, ini 8 GB nih. 8 GB. Terus ini PGA-nya kita coba lihat ya. Dia pakai apa? Ada beberapa tipe sih, ada yang pakai GT 730 gitu ya. Ada juga yang 1650 GTX 1650. Kita coba lihat yang ini nih, kotor juga ya. Ini harus dibersihin. Ini juga kipasnya kotor banget, kita bersihin nanti. Nah, ini dia ya tipenya ya. Nah, ini dia pakainya yang GTX 1650 ya. Lumayan nih kecil. 1650 kecil sih, tapi ya lumayan performance. Oke, itu ya. Nah, ini dia memorinya juga. Nah, ini WiFi ya. WiFi. Nah, ini salah satu kelemahannya ya. Pertama, ini masih harddisk. Ini harddisknya. Nah, ini dia ya. Masih harddisk. Ini 1 tera. Ya, emang curiga yang buat lambat ini ya. Jadi ada bad sector. Nanti kita bongkar, cabut gitu ya. Bersihin juga. Nah, ini kenapa Amang tidak suka build up ya. Ini nih. Nih. Salah satunya ialah, nah ini power kayak gini itu harus bawaan dia juga ya. Nih lihat. Ini kalau di power supply yang biasa di pasar jualan, ini nggak ada nih kayak gini nih. Nah, ini untuk power ke apa namanya? Nah, yang 24 pinnya ini cuma segini loh kalau yang di build up ya. Jadi ketika kita mau ganti ini ke power supply biasa di pasar itu nggak bisa. Dia harus beli lagi yang seperti ini ya. Yang keluaran dari Dell sendiri. Karena ya ini kabel-kabel soketnya itu berbeda jauh dengan yang di pasar. Gitu ya. Nah, kecuali untuk powernya lah ini. Untuk CPU powernya ini sama ya. Sama nih 4 pin. Cuman kalau yang lainnya seperti yang 24 pinnya dan lain-lain ini sangat jauh berbeda. Sehingga nanti kita tidak bisa memasang PSU yang kita beli di pasar. Ya, itu kelemahannya. Kelemahan yang lain ini bagian ini ya. Nah, ini ya. Bagusnya kita buka ya, coba. Nah, ini kelemahan lainnya, ini ya. Ini. Jadi, ini tuh di motherboard semua nih, nempel. Kita kalau mau ganti casing tidak bisa, karena harus sesuai dengan ini ya. Jadi nonjol lah si motherboardnya itu, nonjol gitu ya. Jadi ada, kita buka ya, biar kelihatan. Misalkan kita mau ganti casing yang gamer atau gimana, nggak bisa nih. Karena ya ini, semua nempel di motherboard ya, baik di yang belakang maupun yang di depan. Jadi
Kenapa Mang tidak suka yang build up, ya itulah salah satu alasannya ya. Jadi kita tidak bisa bebas untuk upgrade, ataupun ada spare part yang rusak, kita akan susah ya nyarinya ya. Harus cari lagi yang sama lah, yang sama dengan barang ini gitu. Itu ya. Nah, kelebihannya sih katanya ini lebih stabil, terus barangnya juga lebih kuat. Katanya ya, tapi sebenarnya kalau elektronik ya random ya, kadang kita dapat barang yang bagus, kadang juga kita dapat yang jelek. Oke, itu ya. Berarti kita nanti akan coba apa namanya pasang ini. Kalau Mang lihat ada dua kemungkinan ya yang kita bisa apa namanya upgrade ya. Yang pertama kita nambah memori, ini kebetulan ada satu slot lagi memori. Yang kedua ini ada nih, ternyata ada slot. Nah, ini ada slot M2 ya. Jadi kita bisa pasang M2 NVMe. Ini kebetulan Mang udah beli yang 256 ya. XPG, ini murah nih, Mang beli di harga 180.000 ya, bekas. Murah banget sih kalau kita dapat 256 GB. Oke, kita coba bersihin. Nanti kita pasang window, bootingnya dari sini ya. Karena kalau dari booting dari sini, ini tetap akan lambat ya. Bedalah jauh dengan yang M2 ini. Ini biar kita jadiin data aja lah untuk nyimpen data. Oke, disimak ya videonya. Oke, kita bersihin dulu ya. Nah, ini kan kering ya. Ini kering nih. Jadi kita harus ganti pastanya. Oke, ini ya proses instalasi. Ini NVMe-nya kita udah pasang nih. Nah, ini ya. Nanti hadis ini jadi data aja lah. Oke, disimak ya. Nah, ini beda ya. Kalau pakai NVMe cepet nih ya harusnya. Proses instalasi dan lain-lain harusnya cepat ya. Dibanding dengan harddisk.
Oke, ini ya udah beres instalasinya. Kita coba boot ya. Bang shutdown dulu. Oke, kita nyalakan ya. Nah, kan cepet ya kalau boot pakai NVMe. Apalagi ini masih kosongan, belum kita pasang apa namanya software lain ya. Tapi ya kalau kita bandingkan dengan harddisk jauh banget lah, bisa sampai 10 sampai 20 kali lipat ya kecepatannya per sekali boot. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Seperti biasa jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.